Semua terlihat sempurna di awal balapan, start bersih, posisi kuat, peluang podium terbuka lebar. Namun dalam hitungan detik, segalanya berubah. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, harus mengakhiri balapan lebih cepat dari yang diharapkan setelah mengalami kecelakaan di ajang Moto3 Amerika Serikat. Sebuah momen dramatis yang menjadi pengingat keras bahwa dunia balap tidak pernah memberi ruang untuk kesalahan sekecil apapun. Sejak lampu start padam, semuanya terlihat menjanjikan bagi Veda. Ia memulai balapan dari posisi 4, sebuah posisi yang sangat strategis untuk langsung bersaing di barisan depan. Dan benar saja, dalam beberapa tikungan pertama, Veda menunjukkan determinasi tinggi. Ia mampu bergabung dengan deretan pembalap terdepan, menjaga ritme, dan tetap tenang di tengah tekanan. Itu adalah start yang solid. Start yang membuat banyak penggemar yakin bahwa hari itu bisa menjadi hari besar baginya. Memasuki fase awal balapan, persaingan mulai memanas. Lintasan Circuit of the Americas yang teknis memaksa setiap pembalap bekerja ekstra keras menjaga keseimbangan dan konsistensi. Dalam situasi seperti itu, Veda sempat melorot ke posisi 8. Namun yang menarik, ia tidak panik. Ia tetap fokus, ia tetap sabar. Dan yang paling penting, ia tetap percaya pada ritmenya sendiri. Pelan namun pasti, pembalap asal Gunung Kidul itu mulai menemukan celah. Satu persatu posisi berhasil direbut kembali. Hingga akhirnya, ia naik ke posisi 6, sebuah posisi yang kembali membuka peluang untuk bertarung di barisan depan. Pada titik itu, momentum mulai terasa, kepercayaan diri mulai tumbuh, dan harapan kembali menyala. Namun balapan tidak pernah berjalan sesuai rencana sepenuhnya. Memasuki lap keempat, sebuah momen krusial terjadi. Di tikungan kedua, salah satu sektor yang menuntut presisi tinggi, ban depan motor Veda tiba-tiba kehilangan traksi. Slip kecil itu terjadi begitu cepat, hampir tanpa peringatan. Dalam sepersekian detik, kendali motor hilang. Dan kemudian, terjadi high side yang cukup keras di lintasan. Tubuh Veda terpental, motornya melintang di trek. Situasi yang sangat berbahaya di tengah kecepatan tinggi. Belum sempat sepenuhnya berhenti, motor Veda yang berada di jalur balap kemudian tertabrak oleh pembalap level up KTM, Joel Esteban. Benturan kedua itu memastikan satu hal, balapan Veda berakhir saat itu juga. Keduanya mengalami kecelakaan dan tidak dapat melanjutkan lomba. Hasil ini menjadi pukulan berat, bukan hanya secara hasil, tetapi juga secara emosional. Karena untuk pertama kalinya di musim Moto3 2026, Veda Ega Pratama gagal finish dalam sebuah balapan. Sebelumnya, ia tampil sangat konsisten, finish kelima di Thailand, lalu mencetak podium ketiga di Brasil. Dua hasil yang membangun reputasi sebagai rookie berbahaya, sebagai pembalap muda yang tidak hanya cepat, tetapi juga stabil. Namun balapan di Amerika kali ini menjadi pengingat bahwa konsistensi di dunia balap selalu diuji. Usai insiden tersebut, kekhawatiran langsung muncul dari pihak keluarga. Orang tua Veda sempat merasa cemas melihat kecelakaan yang terjadi di lintasan. Itu reaksi yang wajar, karena dalam dunia balap, keselamatan selalu menjadi prioritas utama. Namun kabar baik segera datang. Pihak Honda Tim Asia memastikan bahwa kondisi Veda dalam keadaan baik-baik saja. Tidak ada cedera serius, tidak ada risiko yang mengancam kariernya. Sang ibunda pun hanya bisa memanjatkan doa, berharap putranya segera bangkit, dan kembali menorehkan hasil terbaik di balapan berikutnya. Di balik layar, tim Honda Tim Asia tidak tinggal diam. Mereka langsung melakukan evaluasi total setelah insiden tersebut, mulai dari data teknis, kondisi lintasan, hingga faktor mekanis dan strategi balap. Karena dalam dunia balap profesional, setiap kegagalan bukan akhir. Ia adalah pelajaran. Ia adalah bahan bakar untuk bangkit lebih kuat. Dan sejarah telah berkali-kali membuktikan, pembalap besar bukan diukur dari seberapa sering mereka menang, tetapi dari seberapa cepat mereka bangkit setelah jatuh. Kini pertanyaannya bukan lagi tentang kecelakaan itu. Pertanyaannya adalah, seberapa kuat Veda Ega Pratama akan kembali? Jujur, sebagai fans Veda, saya tetap bangga, walaupun hasilnya kali ini tidak sesuai harapan. Dari awal balapan, kita semua lihat sendiri startnya sangat bagus dan dia langsung gabung ke rombongan depan. Itu menunjukkan kualitasnya sebagai pembalap muda yang punya mental kuat. Crash memang bagian dari balap, bahkan pembalap besar dunia pun pernah mengalaminya. Yang penting sekarang dia baik-baik saja dan bisa belajar dari kejadian ini.
Saya yakin di race berikutnya, Veda akan bangkit lebih kuat dan kembali menunjukkan kelasnya. Tetap semangat Veda, kami semua di Indonesia selalu mendukungmu. Menurut saya, insiden ini justru jadi bukti bahwa Veda sudah benar-benar berada di level kompetitif. Dia tidak sekadar ikut balapan, tapi berani bertarung di barisan depan. Dari posisi 4 langsung bersaing dengan rider top dunia, itu bukan hal mudah. Memang sangat disayangkan crash di lap awal. Apalagi saat momentum mulai naik ke posisi 6. Tapi saya percaya pengalaman seperti ini akan membuat mentalnya semakin matang. Semua juara besar pasti pernah jatuh sebelum akhirnya berdiri lebih kuat. Kita tunggu kebangkitan Veda di seri berikutnya. Sebagai penonton yang mengikuti perjalanan Veda sejak awal, saya melihat perkembangan yang luar biasa. Dari Thailand sampai Brasil, dia sudah membuktikan bisa konsisten dan bahkan meraih podium. Jadi satu kegagalan finish tidak akan menghapus semua pencapaian itu. Justru ini adalah bagian dari proses menuju pembalap hebat. Yang paling membuat saya lega adalah kabar dari tim bahwa kondisinya baik-baik saja. Keselamatan jauh lebih penting daripada hasil balapan. Sekarang fokus saja ke pemulihan dan evaluasi, karena musim masih panjang dan peluang masih terbuka lebar. Crash di tikungan 2 itu memang terlihat cukup keras, tapi saya salut dengan ketenangan Veda setelah kejadian tersebut. Dia tidak menunjukkan kepanikan berlebihan dan langsung mendapat penanganan dari tim. Itu tanda bahwa dia sudah punya mental profesional. Kita semua tahu, lintasan di Amerika sangat teknis dan menuntut konsentrasi tinggi. Banyak pembalap berpengalaman pun kesulitan di sana. Jadi menurut saya ini bukan kegagalan, melainkan pelajaran penting. Saya yakin setelah evaluasi dari tim, performa Veda akan kembali meningkat di seri selanjutnya. Yang membuat saya tetap optimis adalah fakta bahwa sebelum crash, Veda sudah menunjukkan ritme yang kompetitif. Dia sempat turun ke posisi 8, lalu pelan-pelan naik lagi ke posisi 6. Itu menunjukkan dia punya kemampuan membaca balapan dan menjaga fokus di tengah tekanan. Sayangnya, insiden terjadi terlalu cepat. Tapi dalam dunia balap, hal seperti ini memang tidak bisa dihindari. Saya percaya pengalaman ini akan membuatnya lebih berhati-hati sekaligus lebih matang dalam mengambil keputusan di lintasan. Tetap semangat Veda, Indonesia bangga padamu. Saya melihat kejadian ini sebagai ujian mental bagi Veda. Selama ini dia selalu finish dan bahkan meraih podium, jadi wajar kalau kali ini terasa berat. Tapi justru di saat seperti inilah karakter seorang pembalap diuji. Apakah dia bisa bangkit atau tidak? Dari yang saya lihat, Veda punya mental pejuang. Dia sudah membuktikan di balapan sebelumnya bahwa dia tidak mudah menyerah. Jadi saya yakin kegagalan finish pertama ini bukan akhir, melainkan awal dari kebangkitan yang lebih besar. Kami semua di tanah air akan terus mendukung tanpa henti.